Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma Bunker. Algoritma Bunker adalah sebuah metode yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghindari deadlock. Algoritma ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tidak akan pernah berada dalam keadaan tidak aman, di mana proses tidak dapat menyelesaikan eksekusinya karena kekurangan sumber daya. Pemahaman yang mendalam tentang algoritma bunker sangat penting bagi pengembang sistem operasi untuk mengelola sumber daya secara optimal. Istilah dalam algoritma bunker terbagi menjadi tiga. Yang pertama sumber daya, yang kedua proses, dan yang ketiga alokasi. Sumber daya dalam algoritma bunker adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh proses untuk dapat berjalan seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Yang kedua, proses. Proses adalah tugas atau program yang sedang berjalan dalam sistem operasi dan membutuhkan sumber daya untuk dapat menyelesaikan eksekusinya. Yang ketiga adalah alokasi. Alokasi adalah proses pembagian sumber daya kepada proses-proses yang sedang berjalan. Algoritma bunker bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan aman. Selanjutnya, tujuan algoritma bunker. Yang pertama, mencegah deadlock. Tujuan utama algoritma bunker adalah mencegah terjadinya deadlock, di mana proses-proses saling menunggu sumber daya yang tidak tersedia, sehingga sistem terhenti dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Algoritma bunker juga bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga semua proses dapat menyelesaikan eksekusinya tanpa ada yang terhenti karena kekurangan sumber daya. Yang ketiga, menjamin keamanan sistem. Dengan mencegah deadlock dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, algoritma bunker juga bertujuan untuk menjamin keamanan sistem operasi sehingga sistem dapat berjalan dengan stabil dan andal. Contoh kasus, prosesnya P0, P1, P2, P3. Maksimum 1075, 633, 322, 902. Lokasinya 322, 222, 111, 201, tersedia 1057. Dalam contoh ini, proses PO meminta 1 unit sumber daya tipe 0, 0 unit sumber daya tipe 1, dan 2 unit sumber daya tipe 2. Algoritma bunker akan memeriksa apakah permintaan ini dapat dipenuhi tanpa menyebabkan sistem berada dalam keadaan tidak aman. Jawaban dalam kasus contoh yang tadi adalah permintaan dapat dipenuhi berdasarkan yang diberikan. Permintaan proses P0 dapat dipenuhi karena sumber daya yang tersedia masih mencukupi. Algoritma bunker akan mengalokasikan sumber daya yang diminta kepada proses P0. Yang kedua, sistem masih aman. Dengan mengalokasikan sumber daya yang diminta oleh proses P0, sistem masih berada dalam keadaan aman. Artinya, semua proses yang ada masih dapat menyelesaikan eksekusinya tanpa ada yang terhenti karena kekurangan sumber daya. Yang ketiga, proses bunker. Dalam contoh ini, algoritma bunker berhasil mencegah terjadinya deadlock dan mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga sistem dapat berjalan dengan stabil dan andal. Cara kerjanya, yang pertama itu langkah-langkah algoritma bunker. Memahami input data, yang pertama maksimum. Jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan setiap proses dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, alokasi, jumlah sumber daya yang sudah dialokasikan ke setiap proses saat ini. Yang ketiga itu tersedia, jumlah sumber daya yang masih tersedia dalam proses sistem.
Eh, Cara menghitungnya yang pertama menghitung kebutuhan need. Rumusnya need sama dengan maksimum maksimum kurang alokasi. Misalnya untuk proses P0 need sama dengan maksimum kurang alokasi atau 10,0,5 kurang 3,2,2 sama dengan 753. Eh, Menghitung kebutuhan untuk semua proses. Yang pertama, mengevaluasi permintaan request. Pada contoh ini, PO meminta sumber daya 1,0,2. Eh, Algoritma akan memeriksa apakah permintaan tersebut dapat dipenuhi tanpa menyebabkan sistem terjadi tidak aman. Yang kedua, memeriksa permintaan apakah valid. Syaratnya yang pertama, apakah permintaan lebih kecil dari kebutuhan atau request lebih kecil dari need. Untuk P0-nya 1,0,2. Apakah lebih kecil dari 7,5,3 pilot. Syarat yang kedua, apakah permintaan lebih kecil dari sumber daya yang tersedia atau request lebih kecil dari tersedia. Untuk P0-nya 1,0,2. Apakah lebih kecil dari 10,5,7 pilot. Simulasi alokasi sementara. Jika kedua terpenuhi, maka sumber daya dialokasikan sementara untuk P0. Atau tersedia baru sama dengan tersedia kurang request. Atau 10,5,7 kurang 1,0,2 sama dengan 9,5,5. Alokasi baru atau P0 sama dengan alokasi tambah request sama dengan 3,2,2 tambah 1,0,2. Hasilnya adalah 4,2,4. Need baru sama dengan need P0 kurang request atau 7,5,3 kurang 1,2 atau kurang 1,0,2 sama dengan 6,5,1. Di sini menguji keadaan aman. Apakah sistem akan mencoba menjalankan proses satu persatu dalam keadaan simulasi ini? Periksa apakah setiap proses dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia. Jika semua proses dapat dijalankan tanpa deadlock, sistem dianggap aman. Keputusan akhirnya adalah jika sistem tetap aman, permintaan dipenuhi secara permanen. Tapi jika sistem menjadi tidak aman, permintaan akan ditolak dan sistem tetap pada keadaan sebelumnya. Sekian penjelasan tentang algoritma bunker dari saya. Saya akhiri dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.